Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'ali Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una. Hadirin hadirat jamaah pengajian IKADI yang semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan bersama kita duduk di majelis ilmu, majelis yang merupakan surga dari taman-taman surga, Raudhah min riyadil jannah, yang apabila kita duduk di majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang kita di situ mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat akhirat, mempersiapkan bekal setelah kematian kita, bahkan sebelum kematian kita, dosa-dosa kita yang pasti manusia itu ada potensi melakukannya, jatuh berguguran. Para malaikat pun ridha terhadap mereka, para ahli ilmu, pencari ilmu. Binatang-binatang yang di laut, yang ada di darat pun, mereka mendoakan para pencari ilmu agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga selama para pencari ilmu yang eksis, keberadaan mereka tetap ada, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala masih akan menjamin keberadaan alam ini dari segala bentuk atau dari kiamat itu sendiri. Karena kalau sudah nggak ada orang yang mencari ilmu, yang mereka mau membersihkan dirinya, membersihkan hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah dicabutnya keberkahan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kiamat itu terjadi, itu ketika ilmu itu dicabut. Maka di antara tanda akhiruz zaman, di kiamat, ilmu itu sudah menjadi barang langka. Meninggalnya seorang ulama itu berarti adalah hilangnya ilmu. Maka saya alhamdulillah bersyukur sekali panjenengan masih mau rawuh di dalam majelis ilmu. Sekarang kajian Ahad pagi itu semarak Bapak Ibu. Di Kertosono dalam hari ini saja ini berapa majelis Ahad pagi. Enggak cuma IKADI. Ini bersyukur kita.
Kita bersyukur masih banyak orang-orang yang Allah gerakkan hatinya untuk hadir di majelis ilmu, karena ilmu ini memberikan kebaikan bagi orang yang memilikinya. Disebut di dalam syair, ya, fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Ilmu itu menjadi hiasan bagi pemiliknya, menjadi tanda, menjadi karunia bagi pemiliknya untuk segala bentuk kebaikan. Sehingga ilmu ini menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi orang yang memilikinya, baik dalam kehidupan dunianya maupun dalam kehidupan akhiratnya. Maka ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza mata ibnul Adam in qata'a amaluhu illa min thalasin." Apabila anak manusia itu meninggal, maka terputus semua perkara kecuali 3. Yang pertama adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka panjenengan duduk rawuh di majelis ilmu, sedikit atau banyak yang panjenengan dengarkan adalah niat di dalam hati untuk mengamalkan. Duduk saja di majelis ilmu itu sudah gugur dosa. Mendengarkan ilmu dan niat nanti, ya Allah, saya tahu ini dari pengajian, saya mau mengamalkannya, dicatat oleh malaikat kebaikan. Sampai kemudian dia melakukan apa yang dia niatkan untuk dilakukan dari kebaikan itu, dicatat lagi. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ketika kita mengetahuinya dan kemudian kita mengamalkannya dan kemudian kita mendakwahkannya, yaitu mengajarkannya. Hadirin rahimakumullah, itu ilmu. Dan ilmu yang menuntun kita kepada kebaikan adalah ilmu ketakwaan kepada Allah, ilmu syariat. Apa yang dimaksud dengan ilmu syariat itu, yaitu adalah firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi pedoman hidup kita. Agar menjadi pedoman, ya dibaca, ya difahami. Kalau ilmu Al-Quran, ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita benar-benar faham dan kita gunakan, kita praktekkan dalam kehidupan kita, saya yakin kita akan senantiasa berada dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alam beserta dengan istrinya ini ciptaan Allah, dan tidak ada buku petunjuk untuk kita bisa hidup kecuali dengan yang petunjuk oleh yang memberi hidup itu. Dan itu ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Petunjuk jalan yang lurus yang selalu kita minta. Jalan yang siapa? Jalannya apa? Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa mereka orang-orang yang diberi nikmat? Adalah
mereka para nabi, para utusan Allah, as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat. Maka kalau kita senantiasa berada pada jalan tersebut, kita akan senantiasa diberi nikmat, sehingga hidup kita penuh nikmat dan kematian kita juga penuh dengan nikmat. Semoga, Allahumma amin. Selanjutnya adalah sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang selalu mengalir. Sedekah disebut sedekah itu karena bukti dari kebenaran iman yang ada di dalam diri kita. Orang yang gampang dia itu mensedekahkan yang dia punya, karena tahu, karena iman bahwa apa yang dimilikinya itu adalah pemberian Allah Subhanahu, bukan punya dia hakikatnya. Maka apa yang dia punya, apa yang dia miliki, ini digunakan kembali untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dapat dia banyak harta, digunakan hartanya setelah cukup untuk dia dan keluarganya untuk mencari mendapatkan ridhonya Allah. Pertama, zakatnya dikeluarkan. Zakatnya dikeluarkan. Karena apa? Mereka ada yang berhak untuk mendapatkan zakat dari harta tersebut. Maka hak mereka harus dipenuhi dari harta itu. Allah melalui kita ingin agar tersampaikan hak mereka itu. Panjenengan yang punya harta banyak, ya, panjenengan harus niteni kira-kira ini sudah keluar zakatnya atau belum. Kalau tidak zakat, ya sedekah. Karena di balik itu ada mereka yang berhak dengan harta yang Allah titipkan melalui panjenengan, yang panjenengan aku sebagai milik panjenengan. Ini kalau bisa dilakukan, Masya Allah, maka akan membersihkan daripada harta panjenengan dan juga diri panjenengan. Akhirnya hartanya barokah. Hartanya barokah. Terlebih orang yang dia diberikan haknya dari harta panjenengan itu berdoa ketika dia diberi, dia mendoakan barakallahu fi malika wa ahlika, semoga Allah berkahi hartamu dan keluargamu. Ini doa sunnah untuk kita lakukan ketika kita diberi oleh siapapun. Mau zakat, mau sedekah, mau hadiah, pokoknya berupa apa yang berguna, panjenengan doakan barakallahu fi malika wa ahlika, semoga Allah berkahi hartamu dan keluargamu. Yang seperti ini kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, pakailah bahasa Indonesia atau pakailah bahasa Jawa atau bahasa yang biasa panjenengan gunakan. Doakan, ya Allah, semoga diberkahi harta panjenengan, keluarga panjenengan, sehingga doa tersebut memberikan suatu kebaikan bagi orang yang didoakan, termasuk orang yang mendoakan. Maka sedekah, zakat itu kan ibadah yang bersifat bernilai sosial, enggak individual. Kalau individu kita sholat, tapi kalau zakat itu adalah untuk banyak orang, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan, orang lain pun juga bahagia. Dan bukti iman itu sedekah diantaranya. Maka orang yang dia baik, sedekah itu merasa meskipun sudah sering masih kurang. Masih kurang. Kalau bisa banyak,
saya berikan lagi. Jadi kebahagiaan dia ketika melihat orang lain bahagia, sebagaimana dia merasakan kebahagiaan itu. Ini merupakan lanjutan dari hadis Rasulullah SAW yang mana beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman atau sempurna iman seorang dari kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang dia mencintai untuk dirinya. Hadirin rahimakumullah, dan yang terakhir dalam hadis ini adalah waladin sholihin yad'ulah, yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakan untuk orang tuanya. Ini yang kita bahas dan ingin sekali kita senantiasa anak kita itu memberikan manfaat buat kita. Besok kalau kita itu sudah tua, anak kita punya kebaikan untuk kita. Besok kalau kita sudah meninggal dunia, anak kita pun tetap punya kebaikan untuk orang tuanya. Bagaimana tidak? Karena semua perkara terputus kecuali 3 tadi. Maka dalam Al-Quran ada 4 disebutkan tentang posisi anak. Yang pertama, anak itu bisa menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tuanya. Bagaimana bisa anak itu menjadi penyejuk hati? Yaitu ketika anak-anak itu senantiasa menjadi anak yang baik kepada orang tuanya, taat kepada Tuhannya, baik kepada sesamanya. Setiap apa yang terlihat oleh orang tuanya, terlihat oleh matanya, bisa dirasakan oleh hati mereka dari si anak itu kebaikan semua, sehingga hati orang tua itu tentram, sejuk. Ini yang diminta oleh orang-orang soleh terdahulu, diabadikan kalimat permintaan doa tersebut di dalam Al-Quran. Apa? Mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, Rabb itu berarti yang menguasai, yang menciptakan, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan. Kita kalau doa dengan menyebut Rabbun, ini adalah nama dari namanya Allah. Jangan lupa, ya Rabbi, Rabbana. Ini insya Allah gampang kita dikabulkan, insya Allah. Apa doa mereka? Hablana min azwajina, berikan untuk kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yunin, mereka yang bisa menjadi penyejuk hati, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin-pemimpin orang yang bertakwa. Siapa yang tidak ingin anaknya menjadi, istrinya menjadi penyejuk dalam hatinya, penyejuk matanya, dan menjadi pemimpin orang-orang takwa yang mereka orang-orang baik semua. Tentu setiap daripada kita ingin bercita-cita anak kita, keluarga kita sebagaimana yang disebutkan dalam doa itu. Maka ketika ayat ini ditanyakan kepada Al-Hasanul Basri, seorang ulama salaf,
Apa yang dimaksud? Ya, apakah makna hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ini mana kapan berlakunya, di dunia atau di akhirat? Maka jawabnya Al-Hasanul Basri, bal fid dunya, ini di dunia. Jadi qurrata a'yun ini di dunia. Ketika anakmu, istrimu bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk hatimu, ini di dunia. Bagaimana dia di dunia menjadi penyejuk hati? Dikatakan al-mu'minu yara zawjatahu wa waladahu yuti'unallah. Ketika kamu bisa melihat istrimu dan anak-anakmu mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka upayakan untuk kita menjadikan keluarga kita itu taat kepada Allah. Kalau mereka taat kepada Allah yang tidak terlihat, sangat mudah untuk taat kepada yang terlihat. Ngoten ibu-ibu nggih. Kula panjenengan nalikane ibadah salat 5 waktu, hindari maksiat dan lain sebagainya, kita kan hanya punya iman, keyakinan bahwasanya Allah melihat kita meskipun kita tidak melihat Allah. Kita takut sama Allah meskipun kita tidak pernah satu kali pun melihat Allah. Ya, ini disebut ihsan. Yang seperti itu kalau ada di dalam diri kita, iman. Ini kalau wujud dalam keluarga kita, maka keluarga itu keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Gak ada bapaknya, gak ada suaminya, itu istri tetap dia itu taat sebagai hamba Allah, taat sebagai istri. Anak juga gitu, taat kepada Allah meskipun gak ada bapaknya. Dan dia meninggalkan keburukan meskipun tidak terlihat oleh bapaknya. Kenapa? Ini punya keyakinan Allah Maha melihat dan tahu apa yang saya lakukan. Qurrata a'yun. Posisi kedua, anak disebut sebagai bisa menjadi fitnah. Bisa menjadi fitnah. Kapan anak bisa menjadi fitnah? Apabila melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melalaikan orang tuanya dari Allah, menjadi ujian. Maka Allah firmankan kepada orang yang beriman agar mereka tidak terlalaikan dengan harta bendanya, dengan anak-anaknya. Dalam surah Al-Munafiqun Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian apa? Harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah. Kadang ada orang tua mau sholat, ditarik ambil anaknya, Pak jangan ditinggal saya. Kadang ada mau ngaji, ditarik karo anaknya, Pak tamasya kita rekreasi, kan ini akhir pekan. Fitnah apa tidak? Itu ujian. Arti fitnah di sini ujian. Maka agar anak-anak ini tidak menjadi ujian bagi orang tuanya, libatkan mereka untuk juga ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai sejak dini mereka diajak, dilatih, dididik untuk senantiasa ingat Allah. Kita melakukan kebaikan, kita melakukan ketaatan, perlihatkan kepada anak kita, perdengarkan kepada anak kita.
Sehingga apa yang dilihat oleh anak, yang didengarkan oleh anak, bahkan yang dirasakan oleh anak, itu menjadi pendidikan buat anak. Jangan sampai kita yang kemudian terbawa oleh anak kita. Karena anak itu ketika dia belum berakal dengan penuh, ketika dia belum mumayyiz, itu masih cenderung untuk suka bermain-main, suka bersenang-senang, karena fitrahnya adalah nafsunya. Ketika dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan antara sesuatu yang baik, yang buruk, yang benar dan yang salah, itu karena dia sudah berilmu, sudah bisa berpikir. Ketika belum, kita yang memberikan kepada dia itu pola pendidikan, takdib. Jangan kebalik. Kita yang bertanggung jawab memberikan celupan kepada anak kita, mau warnanya apa, ini tanggung jawab orang tua. Anak belum ngerti, belum tahu. Maka seorang anak bisa dia menjadi soleh ketika orang tuanya memberikan kesolehan. Artinya contoh untuk soleh, teladan untuk soleh. Panjenengan tahu ada seorang anak yang dia melapor kepada, ada seorang bapak yang dia melapor kepada Sayyidina Umar. Si bapak dia itu madul. Sayyidina Umar saat itu beliau adalah khalifatu Rasulillah, khalifah sepeninggal Rasulullah, sepeninggal sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia datang matur, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aku ingin mengadukan tentang sikapnya anakku kepadamu. Bagaimana anakku itu durhaka pada aku? Apa benar seperti itu?" Iya. Dipanggillah si anak, dihadirkan oleh Umar ibnul Khattab, ditanya, "Ini bapakmu ngomong, mengadu bahwa kamu sebagai anak ini durhaka. Padahal kamu itu kan anaknya." Ditegur sama Umar. Ditegur sama Umar. Lantas kemudian si anak ini madul balik, tanya lagi kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, jangan tergesa-gesa dulu. Dengarkan dulu cerita saya, atau dengarkan dulu pertanyaan saya, tolong dijawab." Apa pertanyaan anak ini kepada Umar? "Wahai Amirul Mukminin, kalaulah orang tuaku itu punya hak atas diriku, yaitu punya hak untuk aku berbuat baik kepada dia, apakah dia juga mempunyai kewajiban atas saya? Artinya saya juga apakah punya hak kebaikan dari orang tua saya?" Dijawab, "Iya, masing-masing punya hak, baik kamu dari orang tuamu, baik orang tuamu dari kamu." Baik, kalau begitu apa haknya anak dari orang tua? Haknya anak dari orang tua adalah diberikan dia ibu yang baik, diberikan dia pendidikan yang baik, dan diajarkan dia Al-Quran. Maka langsung dijawab oleh si anak setelah mendengar apa yang dikatakan sahabat Umar tadi, "Wahai Amirul Mukminin, dan saya tidak pernah mendapatkan semua hak itu dari bapak saya. Ibu saya adalah seorang budak wanita yang kemudian dikawin sama bapak saya, lahirlah saya. Saya tidak pernah dididik oleh dia, dan saya tidak pernah diajarkan Quran olehnya." Langsung balik seperti itu. Kata Umar, "Iya,
Benar seperti itu? Kata bapaknya. Ditanya bapaknya, iya, berarti kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Kadang anak itu jadi ujian bagi orang tuanya, karena sebab orang tua itu yang salah di dalam memberikan pergaulan kepada anaknya. Coba introspeksi sebagai orang tua, jangan merasa benar terus. Bisa jadi salah. Kalau orang tua tahu dirinya salah, apa yang harus dilakukan hadirin? Minta maaf. Biar hati anak kita itu terbuka. Karena kita tahu, kita mengetahui diri, menundukkan diri bahwasanya kita sebagai orang tua terkadang juga punya salah kepada anak. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, anak bisa menjadi perhiasan. Disebut dalam Al-Quran, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Siapa yang tidak suka dengan perhiasan? Saya yakin semua dari kita suka perhiasan. Anak-anak kita itu menjadi perhiasan dalam kehidupan. Tetapi perhiasan itu, hadirin hadirat, jangan sampai menyilaukan, jangan sampai membuat kita terperdaya, karena begitu kita sangat cintanya terhadap perhiasan itu, sampai kemudian terlalu memanjakannya. Terlalu cinta kepada perhiasan itu, kepada anak itu, sampai apa-apa yang dimintai dituruti. Tidak, malah itu jadi kebaikan, malah menjadi keburukan. Terlalu sayangnya kita kepada anak karena menganggap dia adalah perhiasan kita, dia adalah kebanggaan kita, sampai akhirnya menjerumuskan si anak itu pada suatu kesengsaraan, menggelincirkan dia dari kebaikan. Tidak sedikit anak-anak yang asalnya baik, fitrahnya baik, karena begitu mudahnya orang tua di dalam memberikan fasilitas kepadanya, begitu gampangnya orang tua di dalam menuruti semua keinginannya, anak itu karena belum mumayyiz tadi, belum bisa membedakan antara mana yang baik, nggak ada ilmu, Pak, malah menjadikan apa yang diberikan orang tuanya kepada dia itu menjadi keburukan, tragedi. Makanya ada ulama yang berkata, inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Masa muda, waktu kosong, dan fasilitas yang terpenuhi itu bisa merusak seseorang segala bentuk kerusakan. 3 tadi. Panjenengan memberikan kepada anak sesuatu dalam rangka untuk nafkah, dalam rangka untuk memberikan kebaikan kepada dia, itu harus terukur. Kira-kira dibutuhkan oleh dia dan menjadi baik untuknya atau tidak. Kalau tidak, tahan dulu. Enggak semua yang dia inginkan itu harus panjenengan turuti meskipun panjenengan mampu. Contoh, anak ketika masih kecil,
Itu kan masih kategorinya belum mumayyiz, anak masih umur 5 tahun ke bawah atau masih belum baligh itu ya. Itu mereka sebagian itu disebut sufaha dalam Al-Quran. Sufaha, masih bodoh. Wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan diberikan mereka yang bodoh itu ya, harta-harta kalian yang itu menjadi qiyam, penopang dari kehidupan kamu. Maka ditafsiri oleh para ulama, di antara makna yang bodoh di situ adalah mereka anak-anak yang masih belum mampu untuk menggunakan, memanfaatkan harta atau uang atau fasilitas yang diberikan orang tuanya atau walinya dengan sebaik-baiknya. Yang terjadi malah nggak jadi baik, jadi buruk itu. Ya, jadi buruk. Coba panjenengan yakin ketika anak nangis minta HP, panjenengan kasih HP, dia itu jadi baik? Atau sebaliknya? Karena di HP sekarang semua apa ada, Bu. Mulai dari konten yang memberi edukasi sampai konten yang menjadi fitnah, menjadi malapetaka itu ada, ya apa tidak? HP itu kan sekarang menjadi kebutuhan seakan-akan. Ini kalau panjenengan nggak ngasih filter di situ, batasan, nggak memberikan juga pendampingan, pola di dalam memberikan kepada mereka, jatuhnya nanti adalah merusak anak itu. Anak yang awalnya menjadi perhiasan, yaitu kebanggaan bagi orang tuanya, malah menjadi suatu bentuk yang memalukan orang tuanya. Berapa banyak anak kecil, anak remaja yang menjadi korban media, di situ dia menjadi korban tindakan asusila. Mohon maaf. Ya apa tidak? Dengan berbagai macam bentuk ya, fitur-fitur ya, yang ada di zaman ini. Itu anak-anak banyak yang menjadi korban. Nah, belum mengerti mereka. Karena sudah terbiasa, terpola, dibiarkan saja tanpa kemudian difahamkan, diberi ilmu untuk menggunakannya, sehingga keburukan pun menjadi suatu hal yang wajar. Dan banyak orang tua yang gagap teknologi, nggak ngerti bahwasanya itu menjadi sebab fitnah. Hadirin rahimakumullah, maka terukur ya. Terukur karena anak kita perhiasan. Jangan terlalu bangga kalau anak kita hanya dalam masalah dunia saja unggul, tapi dia tidak bisa untuk sholat yang baik, ngaji yang baik. Jangan panjenengan durhaka kepada anak sebelum anak durhaka kepada panjenengan. Maka ajarkan dulu kepada dia bagaimana adab, etika sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, ajarkan benar Quran itu. Tidak hanya bacanya, tapi bagaimana memahami Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah, dan bagaimana kita mengamalkannya. Dampingi dan tunjukkan bahwasanya diri Anda adalah termasuk orang yang menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan. Yakin. Para ulama itu ada ungkapan seperti ini, hadirin. Allimu auladakum al-Qur'ana fal-Qur'anu sayu'allimuhum. Ajarkan anak-anak kalian Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan mengajar mereka. Rasulullah SAW itu disaksikan oleh istri beliau, kana khuluquhu Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu Qur'an. Adabnya Rasulullah itu Qur'an. Ini Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat bagaimana Rasulullah, dijawab seperti itu. Lah Rasulullah itu pernah bersabda, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik Rasulullah seperti akhlaknya Qur'ani itu adalah langsung Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nuntun Rasulullah itu Allah.
maka la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dikatakan itu berdasarkan wahyu, bukan nafsu. Akhlaknya Rasulullah itu langsung dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin tertuntun anak kita, maka tuntunlah anak kita untuk mereka belajar Al-Qur'an, karena kalamullah Al-Qur'anul Karim. Semarakkan itu di TPQ. Mbak jenengan juga jangan anaknya saja yang suruh ngaji, belajar Quran, ngafal Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran. Jenengan juga harus di rumah itu hidupkan suasana Qurani itu. Maka pesannya Rasulullah, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, karena di dalamnya enggak ada ketaatan, enggak ada qiraatul Quran. Sepi. Coba kalau qiraat Al-Quran, bacaan Al-Quran sering kita dengar di rumah, indah Bu, karena ini kalamullah. Kalau rumah dibuat untuk sholat, dibuat untuk taat, dibuat untuk kebaikan, barokah itu. Rumah meskipun biasa, sederhana, tidak ada perabotan mewah, tapi yang di dalamnya semua adalah orang-orang yang mulia. Sehingga rumah itu tersinari dengan cahaya Rabbani, cahaya Tuhan. Ya, kalau seperti itu sudah, insya Allah semua menjadi hiasan buat kehidupan kita. Anak kita, istri kita, keluarga kita sebagai hiasan di dalam kehidupan ini. Yang keempat, anak itu bisa menjadi aduun, musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kamu, dari anak-anak kamu, ada yang menjadi musuh bagi kamu. Melihat sejarah para orang soleh terdahulu, ada yang diuji dari keluarganya sendiri, jadi musuhnya. Nabi Nuh diuji istrinya, anaknya. Nabi Lut istrinya. Nabi Ayub pernah diuji oleh istrinya juga. Nabi Yakub diuji oleh anak-anaknya. Bahkan menjadi musuh daripada sebagian anak itu kepada orang tuanya. Yang seperti ini fahdharu. Ayo diwaspadai mereka itu. Jangan sampai ketika mereka sudah jadi musuh baru kita menyesal. Kenapa? Mungkin dulu tidak pernah kita menjadikan mereka kawan. Dari kecil kita nganggap dia itu musuh. Gimana cara memperlakukan mereka itu kayak musuh, benci, marah. Tidak pernah dengan kelembutan, tidak pernah membuat mereka itu nyaman. Maka besok ketika sepuh panjenengan, ketika sudah dewasa mereka kemudian balik, jenengan yang dijadikan musuh, jenengan yang dikasari. Tidak pernah merasakan ketentraman ketika berada dengan anak-anaknya. Pernah enggak kita cek diri kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita ketika mereka masih usia kecil. Rasulullah SAW itu ketemu sama cucu-cucunya, dicium Pak, dipeluk. Ya. Ada seorang melihat Rasulullah SAW demikian ngomong, aku punya 10 anak wahai Rasulullah, perempuan semua, tidak pernah satupun mereka saya cium. Apa kata Rasulullah? Man la yarham la yurham. Sopo sing gak duwe welas asih gak bekal dikasihi. Siapa yang tidak sayang maka tidak disayang.
Kapan lagi kita memperlakukan anak kita dengan lembut, sering meluk dia, sering cium dia, bahkan mungkin tidur di sampingnya, dibelai dia, kalau nggak waktu kecil. Karena kalau sudah remaja gede nggak mungkin mau, Mbak. Ya apa tidak, Ibu? Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Maka anak laki-laki ketika masih kecil, usahakan ibu sering dekat dengan dia, sering sentuh dia, sering rangkul dia, sering sayang dia. Besok ketika dia berdewasa, dia tidak butuh untuk membelai wanita yang lain karena sudah pernah towuk ambek belayan ibu. Dia akan memuliakan karena apa? Itu wanita sama dengan wanita yang ada di rumah saya. Ada ibu saya, ada saudari-saudari saya. Tidak mau dia merusak wanita orang lain. Kenapa? Karena dia tahu kasih sayang yang diberikan para wanita itu kepadanya. Begitu juga anak wanita, hadirat. Anak-anak wanita kita itu kalau di rumah dia selesai urusan kasih sayang dari bapaknya, dari laki-laki terbaik di rumahnya, dia gak akan kekurangan kasih sayang laki-laki, dan dia akan mencari kasih sayang laki-laki di luar rumah. Coba kalau anaknya kurang kasih sayang perempuan, karena jarang dibelai, besok ketika gede jadi jambret. Alhamdulillah. Maka hadirat, bapak-bapak hadirin semuanya, anak-anak kita kalau masih dalam wilayah yaitu kekuasaan kita, dalam wilayah kepemimpinan kita, masih kita yang merawat dan mengurus mereka, maka wa in ta'fu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka salah, maafkan. Ya. Kalau mereka salah, jangan dibenci, perbaiki. Maafkan, ampuni. Karena kalau tidak kita, terus kemana lagi mereka? Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita teladani sifat Allah. Bagaimana Allah itu memperlakukan semua makhluknya. Allah disifati Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang Allah meliputi semua makhluk itu. Tidak dipilih-pilih, semua diberi rizki oleh Allah. Yang iman gak iman dipilih, diberi sama Allah. Belum minta pun sudah diberi oleh Allah. Kita dalam memperlakukan anak kita yang merupakan darah daging kita, tentunya kita harus juga memiliki kasih sayang. Kalau kita ini mengaku sebagai orang yang dikasihi oleh Allah juga. Selanjutnya, karena anak kita adalah darah daging kita, tanggung jawab kita, amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah dia punya salah, maka kita punya andil untuk terlibat menanggung kesalahan dia. Maafkan, perbaiki, tetap dijadikan dia sebagai bagian keluarga kita yang harus kita bimbing. Sangat rugi dan naudzubillah kalau sampai anak kita itu lari kepada orang lain, mereka merasa lebih nyaman dari diri kita. Celaka kalau sampai orang tua terputus hubungan dengan anak. Karena anak ini adalah penyambung daripada cita-cita, penyambung apa yang sudah ditanam oleh orang tua, yang akan merawat dari apa yang sudah ditanam oleh orang tuanya dalam kebaikan. Pahami bahwasanya tidak ada manusia yang tak berbuat salah, tiada manusia yang tidak berpotensi melakukan dosa, kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam berbuat kesalahan, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat. Allah cinta kepada mereka yang bertaubat dan mensucikan diri. Maka saya punya kisah, ada anak yang memang pernah dia itu berbuat salah dan sampai membuat malu orang tuanya. Si anak tiba-tiba kemudian
balik ke rumah setelah kabur berbulan-bulan, tidak pulang ke rumah. Padahal dari kecil dia sudah dirawat, diberi kasih sayang dengan penuh oleh orang tuanya. Orang tua kemudian berat sebetulnya, tapi melihat ini adalah anaknya, kalau bukan mereka yang kembali menerima, terus siapa? Setelah itu diterima, dididik, diperbaiki, balik-balik, diperbaiki lagi, dituntun lagi, alhamdulillah jadi baik. La tayasu, jangan berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Kita pernah juga mungkin berbuat salah. Kalau anak kita berbuat salah, dawuhnya Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hadirin, itu. Sehingga untuk mewujudkan semua tadi yang baik, yaitu anak bisa menjadi penyejuk hati, anak bisa menjadi hiasan, agar anak tidak menjadi fitnah dan tidak menjadi musuh bagi kita, yang perlu untuk dilakukan oleh orang tua pertama adalah senantiasa berdoa kepada Allah untuk kebaikannya dan keluarganya. Banyak baca doa. Ad-du'a usilahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang beriman. Panjenengan kalau iman, panjenengan punya Allah, Allah yang menguasai segala sesuatu. Panjenengan mengupayakan, tapi kalau Allah tidak menghendaki hati orang yang panjenengan upayakan, usahakan jadi baik, gak mau baik, ya gak bisa. Ya, gak bisa. Disebut ya, fal qulubu baina asbai'aini min asabihi. Hati itu dalam ya kekuasaan Allah, ya, mengikuti daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Maka agar hati itu cenderung kepada kebaikan seperti yang panjenengan inginkan dalam diri anak-anak panjenengan, minta sama Allah, karena yang menguasai mereka, hati mereka adalah Allah. Doa tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Fudail ibnu Iyad, beliau itu ditanya bagaimana kamu berusaha di dalam mendidik anakmu? Wa kana ya'malu an yakuna sholihan, berharap anaknya menjadi anak yang soleh. Fa ahassa bisubatil amri fada'allah ta'ala. Setelah sudah berusaha keras, kok dia masih merasa kesulitan di dalam memola anaknya itu. Maka dia berdoa, Allahumma inni ajtahidtu an uaddiba aliyan falam aqdir ala ta'dibi fa'adibhu li. Ya Allah, sesungguhnya aku sudah berusaha, berijtihad, usaha besar ini, untuk mendidik Ali anaknya. Akan tetapi aku tidak mampu mendidiknya, maka didiklah dia. Jadi jangan kita itu merasa jumawa, wis aku wong tuane, aku sing iso didik dia, aku yang bisa memberi pola dalam diri dia. Belum tentu. Ada berapa banyak orang tua yang merasa ini anak saya bisa seperti itu karena saya, terlalu sombong. Akhirnya apa? Besok dibalik, anaknya kemudian memberikan bukan kebanggaan, kehinaan. Kenapa? Ya tadi, dia merasa dirinya. Banyak loh Pak Bu cerita orang-orang yang dia merasa besar dengan usaha dia, sampai kemudian dibalikkan lagi itu, apa yang dia merasa besar dengannya menjadi malapetaka buatnya. Ada Korun, ada Fir'aun, ada Haman, ya Bu ya, ada Saklabah pun. Maka anak kita kalau dia itu baik, itu yang membuat baik Allah. Kita hanya menjadi salah satu perantara yang dilibatkan oleh Allah untuk kebaikannya. Nanti kalau panjenengan nggak bisa didik dia, apa panjenengan kemudian mau ngakui saya nggak bisa didik dia? Nggak semua. Bahkan yang terjadi kadang orang tua nyalakan anaknya atau nyalakan gurunya, naudzubillah, gitu kan?
Padahal anak yang baik di sekolah, berprestasi dia, itu karena dia dari rumah sudah baik. Tanggung jawab kita bagi orang tua. Jangan dibalik itu jadi tanggung jawabnya guru. Walat nanti. Karena saya guru juga. Kadang ada orang tua protes sama saya, repot juga ya. Ini Pak di mana di rumah? Jadi kalau anak sudah diproses di rumah, di sekolah baik, di pondok baik, itu di rumah berarti orang tuanya sudah baik. Anak jadi baik. Bersyukur gurunya dapat murid yang baik gitu. Ya. Jadi kalau panjenengan susah ya panjenengan balik matur wong iku dari Allah dan Allah yang memberikan kekuasaan ya kepada siapa yang dikehendaki untuk jadi baik atau tidak. Maka nasihatnya Luqman kepada anaknya ya itu penting juga. Yang kedua ini untuk kita perhatikan dalam proses setelah kita mendoakan, yaitu membentuk di dalam rumah akidah yang sahihah, akhlak karimah, sampai ya menjadi itu pohon keimanan yang tumbuh mengakar di dalam diri keluarga kita. Ajarkan akidah yang sahihah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akhlakul karimah. Harus, kalau kita ingin bangunan itu ya kokoh, seberapa tinggi pun bangunan itu, maka pondasinya harus kuat. Tanamkan akidah kepada anak kita. Rukun iman itu harus selesai, rukun Islam itu harus selesai. Ini yang pokok. Ayo dididik benar-benar itu, sehingga dia bangga menjadi seorang mukmin dan muslim. Ya. Apa nasihatnya Luqman kepada anaknya? Ya, beliau mengatakan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Jangan kamu syirik kepada Allah. Ini kan tauhid. Tauhid. Ya. Inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Pun mulai dididikkan anak-anak itu di tempat-tempat yang terbaik daripada guru-guru yang terbaik. Guru-guru yang terbaik, dilihat bagaimana mereka dalam bersikap sehari-hari sebagai hamba Allah dan sebagai muslim. Ini pola ya, yang nanti akan mewarnai anak panjenengan ya. Kemudian ya, di rumah orang tuanya harus punya peran lebih dari guru-guru tadi yang di sekolah, di madrasah, di pesantren. Dua orang tua, ibu, bapak, suami istri harus punya sepakat di situ dalam membentuk anaknya. Modelnya bagaimana, itu cetakani panjenengan. Ya. Yang terakhir adalah hadirin, tegakkan sholat di dalam rumah. Tidak repot-repot, sholat saja. As-sholatu imaduddin wa mizanul iman. Sholat itu adalah tiang agama dan timbangan keimanan. Apabila Anda memasuki rumah, di dalamnya ada sholat, ditegakkan rumah itu berarti ada cahaya keimanan. Tapi kalau di rumah itu sepi, kosong dari sholat, na'udzubillah, maka sepi dari cahaya iman, gelap, gulita. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, faman tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu tiang agama, siapa menegakkan maka menegakkan agama, siapa yang dia meninggalkan maka dia meruntuhkan agama. Salat dibangun. Bahkan orang soleh terdahulu semacam Sa'id ibnul Musayyib, beliau itu seorang ulama yang alim, soleh ya, itu salat 5 waktu jelas, salat sunnah itu banyak. Nalikane dipun tangleti, panjenengan lapo kok salat sunah terus-terusan, ngatah-ngatahi salat sunah niku pripun? Saya berharap dengan banyaknya salat saya, itu Allah memberikan penjagaan kepada anak keturunan saya. Ditirakati, diriyadoi. Kebaikan panjenengan itu ada dampaknya untuk kebaikan anak cucu jenengan.
Siapa menanam dia menuai. Siapa menanam kebaikan maka kelak anak cucunya akan mendapatkan kebaikan tersebut. Jadi sing manen niku senaosa sanes panjenengan niku ketampi sampai kepada anak cucu jenengan. Jangan bosan untuk jadi orang baik. Tetaplah baik meskipun panjenengan mungkin sekarang tidak mendapatkan daripada buah kebaikannya. Ganjarannya angsal benjing wonten akhirat. Dan diberi anak-anak yang baik, keturunan yang baik. Maka kita ini adalah mungkin doa dari kebaikan mbah cucu mbah kita, buyut kita. Kita bisa seperti ini, bisa seperti itu karena mereka tirakatnya dulu. Sholat mereka, sodako mereka, kebaikan amal soleh mereka itu nurun kepada anaknya, ketimpo anaknya oleh KB. Padahal gak melok ngoyo. Ibu-ibu gitu ya. Maka ibu sama ahli ilmu harus baik, sama guru mereka yang menyampaikan ilmu harus baik, sama ilmu harus baik. Kalau panjenengan punya adab kepada ahli ilmu, kepada ilmu, majelis ilmu, apapun yang terkait dengan ilmu, insya Allah nanti anak cucu panjenengan dijadikan ahli ilmu, insya Allah itu. Ya, saya kira ini ya yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan ini. Insya Allah semoga kita dijadikan keluarga yang senantiasa dalam ketentraman, dijadikan keluarga yang penuh dengan kecintaan, dijadikan keluarga yang penuh dengan rasa kasih sayang, diwujudkan dalam keluarga itu muncul, tumbuh generasi-generasi yang soleh, yang akan menjadi penerus harapan kita dan akan menjadi kebaikan untuk kita. Itulah anakmu, amal jariyahmu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hawwin 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhidnya. Terima kasih kepada Ustaz Firdaus yang telah menyampaikan tentang anak soleh. Bicara tentang anak soleh ini, maka di Masjid Baitul Mutakin ini dan IKADI, di Masjid Baitul Mutakin ada sebuah TPA yang diselenggarakan pada sore hari. Mungkin bagi yang dekat bisa mengikuti program TPA yang diselenggarakan oleh Masjid Baitul Mutakin ini. Dan IKADI juga berperan tentang untuk mendidik anak soleh. Maka di IKADI kita ada tahsin pembacaan atau memperbaiki bacaan Al-Quran yang bekerjasama dengan Cahaya Robbani bagi jamaah yang menginginkan anaknya yang setingkat kelas 6 sampai SMA, mungkin untuk memperbaiki bacaannya nanti bisa mendaftarkan diri di pengurus IKADI atau di Cahaya Robbani. Baik jamaah yang berbahagia, pengumuman selanjutnya perolehan infak pada
rupiah. Kami selaku pengurus mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan semoga amal panjenengan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai? Sekalian dulu anaknya, ini membuatnya di Lumajang. Saya sekalian.